biar afdal perlu saya bacakan pantun juga. Tari Melayu rentak 8, berias sunting dan gelang permata. Selesai sudah Rakornas Kepegawaian, tiba saatnya kita menutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat tentunya. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bima Arya Wibisana. Yang saya hormati Ketua KASN Prof. Agus, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Ibu Rini Widiantini, Bapak Ibu para Sekretaris Kementerian, jadi ada Sesmenko, Sesmen, Sekjen, Sekretaris Utama dari Kementerian dan Lembaga yang hadir pada hari ini, Sekretaris Daerah, Provinsi, Kabupaten maupun Kota, para pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, baik dari lingkungan BKN maupun dari instansi yang hadir, para kepala BKD, BKP, SDM, BKPP, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, para pejabat fungsional utama, narasumber tentunya juga, dan mitra BKN, dan wabil khusus seluruh peserta Rakornas Kepegawaian tahun 2022, baik yang hadir secara fisik di ruangan ini maupun secara virtual. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Rakornas Kepegawaian tahun 2022 dengan baik dan hikmat pada hari ini. Seluruh rangkaian dan kegiatan acara Rakornas alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan kita sudah sampai pada sesi penghujung untuk closing. Tentu ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu hadirin serta semua pihak yang mendukung, mensupport penyelenggaraan Rakornas Kepegawaian tahun 2022 ini. Sesuai tema yang diangkat dalam Rakornas yaitu birokrasi dan manajemen ASN di masa depan, dengan menghadirkan beberapa keynote speakers mulai dari Menpan RB yang disampaikan oleh Ibu Sesmenpan RB, Kepala BKN, praktisi dari swasta, dari BCA, Grab Indonesia, ICT Consulting maupun PT Pegadaian. Ada beberapa hal yang bisa kita tarik sebagai benang merah untuk kita beri perhatian yang lebih. Yang pertama, bahwa transformasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan jika organisasi ingin survive. Suksesnya proses transformasi ditentukan oleh 3 elemen, yaitu people, orang, proses, dan teknologi. Ketiganya diikat oleh satu ikatan yang disebut dengan budaya atau culture. Dari ketiga hal tersebut, komponen terpenting adalah komponen people atau orang. Dengan orang yang tepat, maka akan tepat pula di dalam menentukan teknologi yang akan dipakai dan akan tepat pula dalam mencari proses yang terbaik untuk organisasi. Yang kedua, dalam birokrasi, peran teknologi sangatlah penting. Keberhasilan transformasi ditentukan dengan kemanfaatan teknologi, utamanya teknologi digital. Saat ini instansi pemerintah sudah harus melakukan transformasi dari doing digital menuju being digital. Keberhasilan transformasi digital juga ditentukan oleh transformasi sistem kerja pegawai.
sistem kerja masa lalu yang masih hierarchy people, di masa depan harus kita ubah menjadi hierarchy dynamic, di mana semua orang terkoneksi dan saling berkolaborasi. Ketiga, dengan perubahan dan disruption yang begitu cepat dan dinamis, diiringi perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan yang sangat cepat, birokrasi ataupun pemerintah harus juga mengimbanginya dengan mempersiapkan para ASN dan para leaders untuk siap mengubah mindset, proses transformasi organisasi dan birokrasi yang agile dan adaptif dengan perkembangan zaman. Poin yang keempat, transformasi birokrasi di Indonesia saat ini diarahkan untuk membentuk ASN berkelas dunia dan pelayan publik yang berkelas dunia pula. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden yang diterjemahkan dalam 5 prioritas kerja melalui beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, transformasi organisasi dengan kebijakan delayering eselonisasi dengan harapan membentuk organisasi yang agile, fleksibel, dan kolaboratif. Yang kedua, transformasi sumber daya manusia melalui penguatan budaya kerja, percepatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, peningkatan kinerja dan sistem kerja, pengembangan talenta, dan percepatan transformasi digital. Yang ketiga, transformasi sistem kerja melalui digitalisasi pelayanan publik dan proses bisnis pemerintah. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, benang merah yang kelima adalah untuk mempersiapkan ASN yang profesional dan adaptif dengan perkembangan terkini perlu ada budaya kerja sebagai pendorong peningkatan kinerja ASN. Presiden telah mencanangkan core value ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Dengan adanya core value ASN berakhlak, pengelolaan SDM aparatur tetap mengedepankan pendekatan yang lebih personal dan humanis. Konsep rekrutmen yang atraktif, pengembangan kompetensi yang fleksibel, manajemen kinerja yang efektif, koneksi dan komunikasi yang sistemik dan otomatis, dan mengedepankan people experience untuk engagement pegawai yang lebih baik. Yang keenam, dalam menyikapi perkembangan teknologi, BKN juga telah melakukan beberapa transformasi pada penyelenggaraan dan pembinaan manajemen ASN, serta sistem pengawasan dan pengendalian manajemen ASN. Digitalisasi layanan kepegawaian di BKN telah memasuki tahap integrated system, di mana terdapat 3 pilar sistem informasi kepegawaian, yaitu Simpeknas, SIASN, dan MySAPK. Poin ketujuh, dengan adanya disrupsi teknologi, millennials, generation, dan pandemi COVID-19, telah mempercepat proses transformasi layanan dan sistem kerja bagi ASN. Sistem kerja hybrid menjadi pilihan untuk bisa mengoptimalkan kinerja dan sekaligus menjamin work-life balance. Namun perlu dilakukan kajian berkaitan dengan penerapan sistem hybrid tersebut. Dalam penerapan sistem kerja Flexible Working Arrangement atau FWA, perlu kehati-hatian. Ada beberapa prasyarat, unit atau individu atau pegawai, serta ketersediaan infrastruktur yang ada di berbagai organisasi. Penerapan Flexible Working Arrangement diperlukan untuk memastikan adanya work-life balance dengan tetap berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Poin ke-8, pengelolaan SDM aparatur telah mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik di tingkat global maupun nasional. Oleh karenanya, kebijakan pembinaan manajemen ASN dituntut untuk dapat menyesuaikan
pada tren atau perkembangan pengelolaan SDM aparatur di tingkat global dan nasional tersebut. Kesembilan, salah satu fokus kebijakan pembinaan SDM aparatur adalah pada aspek manajemen talenta. Karena pada talenta ini yang menentukan keberlangsungan dan keberhasilan instansi pemerintah di masa depan. Pemanfaatan IT, khususnya Artificial Intelligence, sangat diperlukan dalam pengelolaan SDM aparatur sebagai upaya mendukung optimalisasi pekerjaan. Dalam sistem pengawasan dan pengendalian manajemen ASN, perlu dirumuskan metode pengawasan dan pengendalian yang menyeluruh untuk memastikan kinerja ASN yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, poin ke-10, perubahan merupakan suatu kepastian. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang sangat cepat menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi. Perubahan yang terjadi pada masa kini dan masa mendatang memiliki cakupan yang luas, baik dalam aspek jenis pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, sistem kerja, struktur organisasi, budaya organisasi, yang kesemuanya membutuhkan perubahan mindset dan culture set seluruh pegawai ASN. Ke-11, manajemen perubahan atau change management diperlukan agar dapat meminimalkan resistensi terhadap perubahan dan memaksimalkan kecepatan perubahan dengan metode yang tepat sesuai dengan budaya organisasi. Ke-12, ini terakhir, dari pelaksanaan Rakornas Kepegawaian tahun 2022 ini, diharapkan ada beberapa lesson learned yang bisa dipetik dan bisa kita implementasikan. Di antaranya adalah yang pertama, terwujudnya standar pelayanan, output atau outcome kinerja unit dan kinerja individu, serta sistem pengawasan yang terintegrasi. Yang kedua, penerapan sistem manajemen kinerja ASN yang dapat beradaptasi dengan era new normal secara hybrid dengan tetap menitikberatkan perhatian pada pencapaian target kinerja ASN. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi ASN, terutama kompetensi literasi digital dan kompetensi-kompetensi baru yang diperlukan di masa depan, sehingga ASN dapat bekerja dengan cepat, tanggap, berani mengambil keputusan, serta selalu mencari terobosan-terobosan atau inovasi baru. Dan terakhir, terdapatnya standar perilaku ASN berakhlak yang dapat diadopsi dan dimodifikasi oleh seluruh instansi, baik di pusat maupun di daerah. Ibu Bapak dan hadirin sekalian, saya sangat berharap bahwa dari beberapa catatan penting tersebut dapat menjadi pegangan atau acuan bagi Bapak Ibu pengelola kepegawaian, pengelola ASN di seluruh instansi, serta bisa mengimplementasikan birokrasi yang lebih lincah, lebih produktif, profesional, dan adaptif. Terakhir, tak ada gading yang tak retak, dalam penyelenggaraan Rakornas ini tentu tidak lepas dari berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan. Untuk itu, atas nama penyelenggara, kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Ini terakhir, pantun lagi. Tapi, oke. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kegiatan Rakornas Kepegawaian tahun 2022 secara resmi saya nyatakan ditutup.